I do not want you. I want never to see you. Leave. Get out! I order you! No, George. Charlotte! You cannot force me away. I will not go. I command it! Go! I will stay! I command it! Please, Charlotte, please go. No, Charlotte, you are not listening to me. I am. I have heard that you wish I had not come, that you want me to go, that you do not want to see me. Charlotte. What I have not heard is that you do not love me. I have been suffering and alone and believing I am a failure as a wife and as your queen because you stay for me as though I am a business. And then today it suddenly occurred to me that perhaps there is another reason. A better reason. Perhaps you stay away from me because you care for me. Perhaps you stay away because you love me. Do you love me? I'm trying. Do you love me? I cannot. This conversation is. I cannot do this. I never wanted Do to you marry. love me? I never. Charlotte, please stop. Is it because you do not believe that I love you? I do. I love you, George. I love you so much that I will do as you wish. If you do not love me, all you have to say is that you do not love me, and I will go. I will go back to Buckingham, and we can live our separate lives, and I will have this baby alone, and I will make do and fill my days and survive. All on my own. I will do that. But first, you have to say that you do not love me. You have to tell me that I am utterly alone in this world. I am a madman. I am a danger. In my mind, there are different worlds creeping in. The heavens and the earth collide. I do not know where I am. Do you love me? You do not wish life with me for yourself. No one wishes that. George! I will stand with you between the heavens and the earth. I will tell you where you are. Do you love me? I love you! From the moment I saw you turning over the wall, I have loved you desperately. I cannot breathe when you are not near. I love you, Charlotte. Ya, semua tadi itu judul Bridgerton antara Queen Charlotte dan King George, itu kisah nyata ya, tapi dijadikan drama romantika di stasiun, bukan stasiun Netflix. Harusnya apa ya, TikTok ya, TikTok kan nggak jualan berlangganan TV ya atau film ya. Itu dari Netflix, prequel, bisa dibilang prequel itu seperti pembahasan sebelumnya mengenai kisah kerajaan Bridgerton. Kan season 1, season 2, season 3 tuh ya, season 3 apalagi namanya udah beda ya. Kalau Queen Charlotte dan Raja George, King George itu prequel. Itu kisahnya mereka tuh pertama dijodohkan ya. Dan di dalam pembahasan itu mereka tuh lagi tengkar karena awalnya sih dijodohkan Queen Charlotte. Kalau kalian nonton di Netflix ya mengenai Queen Charlotte dan King George judul Bridgerton prequel, itu mereka pertama dijodohkan. Queen Charlotte udah mau kabur, udah mau loncat, terus dibantu sama King George-nya. Awalnya Queen Charlotte nggak kenal sama si King George, terus jadi suka ternyata. Abis itu mereka, King George-nya baru memperkenalkan diri, akhirnya mereka jadi menikah lah ya. Sampai dengan King George yang meninggal duluan, itu anaknya 14 atau 15 dah, anaknya banyak aja ya. Dan memang di tengah-tengah itu, di fase yang tadi mereka tuh lagi tengkar karena Queen Charlotte tuh tahunya King George itu ada penyakit mental, oke? Dan pengobatan penyakit mental di era itu berdasarkan kisah nyata ya, dilebay-lebainnya aja itu cuma soal kisah dialog percintaan, tapi kenyataannya sama. Sampai dengan mau memisahkan itu Queen Charlotte tidak mau meninggalkan King George. Cuma memang kalau pada saat Charlotte mau ketemu dengan suaminya, dia nggak berani sendirian karena semakin lama memang kondisi Raja George itu semakin parah ya. Jadi si Queen Charlotte udah nggak berani lagi ketemu sendirian. Tapi Queen Charlotte tidak mau bercerai, tidak mau meninggalkan negara di tempat dimana ya, di England ya, pada saat itu di British, tidak mau meninggalkan King George. Cuma mereka di satu komplek satu kerajaan itulah ya, Buckingham Palace kalau nggak salah. Tapi mereka berbeda bangunan doang. Tapi intinya Queen Charlotte itu menemani suaminya sampai dengan mau memisahkan. Kalau fase yang tadi saya bukain kafe itu ya, sampai dengan 9 itu pada saat mereka lagi tengkar ya. Karena Queen Charlotte tuh nggak paham banget kenapa sampai lo itu suami gue awalnya baik, cuma lama-lama kok memisahkan diri gitu. Akhirnya tak tahu juga Queen Charlotte ternyata memang King George ada suatu penyakit mental yang pada saat itu tuh belum ada psikolog, belum ada psikiater, jadi pengobatannya parah ya. King George diikat, segala hal yang membuat dia kesakitan ya, yang membuat dia memisahkan diri, tidak mau ketemu dengan Queen Charlotte sampai dengan benar-benar nggak bisa ketemu lagi. Tapi itu
sebelum mereka anaknya banyak loh ya. Makanya akhirnya mereka bisa sampai dengan tua tuh mereka bisa berdamai, tapi tetap aslinya sih Queen Charlotte nggak berani ketemu King George. Oke, yang pertama pembicaraan mereka itu ya, kalau kamu bisa bahasa Inggris atau diterjemahkan aja deh, kalau kamu nonton Netflix kan ada teks bahasa Indonesia ya. Ini 7 pedang antara deception, kelicikan, sesuatu yang disembunyikan, something hidden, atau strategi dan mental test. Itu mereka berdua lagi di tes mental sebagai sepasang suami istri yang sudah menikah ya. Itu aku suka banget ya masih ini cuma makanya aku jadikan konten aja lah ya. Ini memang King George pada awalnya belum terlalu menceritakan secara kondisi dia ada sesuatu yang disembunyikan, dan juga tes mental bagi mereka berdua ya, yang membuat Queen Charlotte bertanya-tanya, kecemasan, overthinking, ini kenapa sih suami gue kok pergi dari rumah, tapi ya satu komplek, kok nggak salah Buckingham Palace ya, kok nggak mau pulang-pulang, nggak mau ketemu gue ya. Padahal gue lagi hamil anak pertama, itu pada fase scene itu ya, itu lagi hamil anak pertama si Queen Charlotte ya. Ini kecemasan Queen Charlotte, ini ketakutan antara kedua belah pihak, ketakutan, kecemasan, demun ini ya. Makanya mereka tuh kayak berantem banget di situ, karena ada pemikiran inner wisdom, kebijaksanaan bagi King Charlotte. Kebijaksanaannya itu adalah untuk tidak menemui Queen Charlotte dulu, takutnya dia melukai Queen Charlotte. Queen Charlotte ketakutannya, ini kenapa suami gue tuh sakit apa sih nyampe segitunya gitu loh, sampai nggak menemuin gue ya. Kebijaksanaan yang dia pakai, makanya dia mendatangi itu chamber atau sel suaminya berada, walaupun udah dilarang sama dokter di film itu ya, dan kenyataannya juga seperti itu. Akhirnya dia menemuin, maksain berdasarkan kebijaksanaan dia, gue harus temuin suami gue, masalahnya apa. Itu yang bisa kamu ambil loh. Kalau ada masalah datang temui, bicarakan. Kalau mau tegas seperti itu, tapi jangan tegas dulu, dan utamakan goalnya apa, untuk berdamai, bukan langsung tegas langsung ngajakin putus, nanti kalian nyesel. Karena di situ mereka tuh ada berantemnya, tapi akhirnya putus kan, walaupun ada bicara kencang, tapi akhirnya mereka tuh bisa mendamaikan situasi ya. Di sini tampak as tongkat pada saat si King Charlotte yang mulai merendah suaranya, Queen Charlotte juga mulai merendah, as tongkat awal yang baik yang bisa mereka mulai lagi. Dan ini juga vitality, berhubungan dengan kesuburan. Memang pada saat scene itu Queen Charlotte lagi akhirnya mengakui dia lagi mengandung anak King George, anak pertama ya. Tapi aku nggak baca kehamilan ya, ini pas keluar aja. 7 piala selalu kukatakan di live dan di konten, kalau sudah ada komitmen, pernikahan, tunangan atau pacaran yang tidak dirahasiakan, seperti pembicaraan, impian, imajinasi satu pasangan untuk menjadi lebih baik. Seperti apa yang kamu tidak sukai dari aku katakan, apa yang aku tidak sukai dari kamu katakan, supaya kita bisa memperbaiki hubungan kita. Itu 7 piala juga sudah ada komitmen. Itulah yang mereka lakukan di scene itu, membicarakan sebaiknya bagaimana untuk kelanjutan hubungan mereka. Kalau 7 piala belum ada komitmen, itu bisa dikatakan mantap ranjang, bisa dikatakan. Tapi bagi aku itu lumrah, karena HTS-an, pendekatan, ya maklum kalau misalnya dia si A suka sama si B, tapi si B-nya yang disukai karena si A-nya belum ada tindakan nyata, A-nya cowok ya contoh, jadi dia masih ada membuka hati dengan yang lain. Karena kalau belum ada komitmen, ini si A suka sama B, tapi si A masih membuka hati kepada yang lain. Kalau itu mereka sudah ada komitmen. Ini pembicaraan yang harus dibicarakan antara kedua belah pihak. Apa yang kamu tidak sukai dari aku bisa aku perbaiki, sebaliknya apa yang aku tidak sukai dari kamu sebenarnya kamu bisa perbaiki demi hubungan kita. Jadi yang sedang mereka bicarakan ya. Ini hanya menunjukkan personifikasi King Charlotte, bukannya dia tidak dewasa di sini ya, tapi ini Herald of Cups. Kalau di kartu lain itu Page of Cups, itu melambangkan seorang wanita yang sungguh-sungguh tulus setia. Kedewasaan memang di sini dia belum terlalu dewasa, karena dia baru hamil anak pertama. Kedewasaan dia muncul kalau nggak salah di season 1 atau season 2 ya, kan itu prequel pada saat mereka baru pertama kali ketemu dan mereka tuh baru menikah. Awalnya baik-baik, tahu-tahu King George penyakit mentalnya semakin tambah parah. Itu berdasarkan kisah nyata loh ya. Kalau scene itu ya nggak kisah nyata banget ya. Cuman aku walau-walau baca dari scene itu. Ya ujung-ujungnya mereka berdamai kan, dari bicara mereka itu 9 piala, harapan impian tercapai, menyatakan hasrat, di mana orang sang laki-laki sudah menyatakan hasrat, Queen Charlotte juga sudah menyatakan hasrat, kasih sayang itu ada, dan akhirnya mereka bisa pertahankan. Dilambangkan dengan diharapan Majoran 5, ini melambangkan sang guru, institusi keagamaan tradisional di Alga kuno. Oh, dalam pembacaan cinta kartu merah ini lebih gampang dijelaskannya, itu mengenai tradisi dan juga suatu komitmen kuat yang dilambangkan dengan penghulu, yang mana mereka memang sudah menikah dan akhirnya mereka bertahan. Walaupun di sini mereka berantem banget, Queen Charlotte mengakui, menyampaikan aku lagi hamil loh, anak pertama. Akhirnya sampai dengan mau memisahkan, anak udah 14 atau berapa dah, cek aja deh, tertandang lagi tuh gadget. Oke, terima kasih.